Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali sore hari ini menjelang buka saum di hari yang ke-7 ya, kita dipertemukan di acara kajian online Ramadan bersama Khairul Ummah Kormaku edisi 7 Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita sore ini menambah berkah amaliyah Ramadan kita, dan apa yang akan dibahas kita kaji dan kita diskusikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi tambahan bekal kita untuk beramal soleh, dan sekaligus juga menambah keberkahan Ramadan kita. Para sahabat fillah, pemirsa kajian online Ramadan, terutama anak-anakku, para santriwan, santriwati Khairul Ummah beserta ayah bundanya di rumahnya masing-masing di seluruh tanah air. Sore ini sedianya yang akan mengisi dalam jadwal adalah Ustadz Cicin Suhandi, tapi karena satu dan lain hal beliau ada halangan tidak bisa hadir, dan insyaallah saya sebagai sahibul maqam jaga gawang mengisi kajian di sore hari ini. Dan tema yang akan dibahas pada hari ini adalah berkah Ramadan menumbuhkan jiwa kepedulian dan juga ukhuwah di antara sesama kaum muslimin. Berkah Ramadan membangun kepedulian sosial dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Para pemirsa, sahabat rahimakumullah, kalau sebelumnya kita sudah membahas berkah Ramadan berkaitan dengan membangun pribadi menjadi pribadi muslim sejati. Berikutnya kita memaparkan berkah Ramadan untuk menumbuhkan, menciptakan keluarga kita, keluarga ahli surga. Kemarin Ustadz Agung memaparkan bagaimana di antara keluarga ahli surga itu ya adalah terlahir dari situ generasi yang saleh dan salihah, generasi umat sekaligus calon pemimpin umat masa depan yang berkepribadian Islam. Ya. Dan mudah-mudahan hari ini kita orang-orang yang saum, keluarga, sahabat billah rahimakumullah, menjadi bagian dari umat sebagai makhluk sosial atau zon politikon, ya, bagian dari masyarakat. Satu sama lain saling membutuhkan, satu sama lain saling melengkapi. Tidak bisa hidup kita kecuali membutuhkan orang lain. Dan terasa beberapa pekan ini kita lockdown, tinggal di rumah, di karantina dengan alasan mencegah penularan virus corona dalam rangka distancing, ya. Terasa ada yang hilang interaksi dan kebersamaan kita dengan masyarakat
ini sangat-sangat berkurang, ya. Kita terasa membutuhkan orang lain. Pun demikian dalam batas-batas tertentu orang lain juga membutuhkan kehadiran kita. Dan hari ini tercegah. Ada sesuatu yang hilang. Inilah realitas kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, begitu. Jauh lebih dari itu, ini bukan kebetulan kita makhluk sosial. Bukan juga kebetulan kita saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. Tetapi bagi orang yang saum, bagi orang mukmin adalah satu panggilan, satu perintah untuk senantiasa peduli, memperhatikan, bahkan membantu dan menolong saudaranya sendiri. Ya. Terlebih saat ini di bulan Ramadan. Ya. Bulan di mana Allah akan melipat gandakan pahala, termasuk pahala kepedulian dan kedermawanan kita, care kita dengan sesama, terhadap saudara, terhadap kaum muslimin. Ya. Terlebih lagi suasana Ramadan bertepatan dengan terjadinya wabah. Maka kepedulian, ukhuwah atau persaudaraan kita ini mendesak dan penting untuk ditumbuhkan. Berlomba-lomba dalam kebaikan di momen spesial, bonus pahala di bulan Ramadan, di saat yang sama tentu uluran tangan, bantuan kita, kepedulian kita saat ini sangat dibutuhkan oleh orang lain. Seperti juga kita membutuhkan perhatian atau bantuan dari orang lain dalam hal-hal tertentu. Sahabat billah rahimakumullah, kalau menyimak dari sambutan pidatonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyambut bulan Ramadan, ya, beliau menyebutkan diantaranya adalah bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan kedermawanan, ya. Wa syahrul muwasah wa syahrul yazdadu fihi rizqul mu'min. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan. Bulan di mana kita peduli berbagi dengan sesama. Ya. Dalam segala urusan tentu saja. Baik yang sifatnya moral atau bahkan sifatnya material. Apakah dengan pikiran, dengan tenaga, dengan perhatian, dengan uluran tangan, bantuan, memberikan solusi dari kesulitan yang hadapi oleh saudaranya. Maka bulan Ramadan adalah Allah menjadikan bulan ini bulan kedermawanan. Kita harus berlomba-lomba untuk menjadi pribadi-pribadi yang dermawan. Begitu. Nah, kalau kemudian disebutkan bahwa Allah akan menambahkan rizki bagi orang-orang yang beriman, bisa jadi satu di antara sumber rizki, maksudnya wasilahnya. Rizki tentu dari Allah, arizku biadillah. Tidak ada sumber rizki, seperti juga ajal, adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cara atau wasilahnya beragam. Bisa melalui ikhtiar sendiri, bisa melalui pembelian orang lain, atau bahkan dapat warisan misalnya. Nah, maka kedermawanan seseorang di bulan Ramadan ini merupakan salah satu jalan bagaimana rezeki orang mukmin itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalannya melalui orang-orang yang dermawan. Ya. Sahabat billah rahimakumullah, ya. Terlebih saat ini di dalam suasana wabah, banyak orang yang sangat membutuhkan, ya, kekurangan pangan, kekurangan makanan, karena bekerja keluar rumah dicegah, sementara cadangan tabungan sudah habis, makanan di rumah sudah nggak ada, di kulkas udah kosong, bahkan bisa jadi sudah dijual dengan kulkasnya.
Masya Allah, keprihatinan, kekurangan, ujian sebagai efek dari wabah corona ini hari ini tentu akan dirasakan oleh banyak saudara-saudara kaum muslimin. Maka panggilan Ramadan sebagai bulan kedermawanan ini harus menjadi motivasi dan semangat kita untuk menunaikan kedermawanan itu, termasuk di dalamnya adalah dermawan memberikan bantuan secara material. Begitu. Sahabat billah, para pemirsa kajian online Ramadan rahimakumullah. Di dalam hadis yang sama, ketika Rasulullah SAW menyambut bulan Ramadan, Rasulullah SAW spesifik ya, bantuan materi rizki itu berupa makanan. Bahkan spesifik makanan itu diberikan bagi orang yang berbuka. Subhanallah. Mungkin tidak terlalu besar memberikan buka saum, tetapi mari kita lihat bagaimana imbalan yang akan diperoleh. Harus menjadi motivasi bagi kita untuk semakin bersemangat untuk memiliki jiwa dermawan, termasuk diantaranya berbagi rezeki, berbagi makanan bagi orang yang saum. Mari kita perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man fatara fihi shaiman kana maghfiratan lidunubih wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu misla ajrihi min ghairi ayyun taqisa min ujrihi syai'an." Subhanallah. Ya. Kedermawanan kita melalui berbagi makanan untuk orang yang saum, Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang luar biasa. Bahkan di sini disebutkan ada 3. Ya, barang siapa yang memberi makan kepada orang untuk buka saum, kana maghfiratan lidzunubi, maka itu menjadi ampunan atas dosa-dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa itqa raqabatihi minan nar, kemudian akan mencegah dari sentuhan api neraka. Ya. Buka saum yang diberi makanan untuk buka saum yang diberikan selain menjadi ampunan juga menjadi pembebas dari api neraka. Bukan hanya itu, ada satu lagi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini, wa kana lahu misla ujrihi min ghairi ajantan kisa min ujrin syai'un. Allah akan memberikan pahala bagi orang yang memberikan buka saum, pahala dari orang yang saum tanpa mengurangi pahala dari orang yang saumnya itu. Jadi orang yang saum punya pahala. Orang yang memberikan makan bagi orang yang berbuka saum, maka dia mendapati pahala sebagaimana pahala yang diterima oleh orang yang saum itu, tanpa mengurangi jatah pahala bagi yang saum. Subhanallah. Makanya sangat wajar kalau di bulan Ramadan Allah akan menambah rizki bagi orang yang beriman. Bukan hanya wajar, ini banyak terbukti ketika di kota-kota, di masjid-masjid, di kampung-kampung sudah menjadi tradisi semangat untuk berbagi, menyediakan untuk buka saum, makanan untuk tajil biasanya di jalan-jalan, di masjid-masjid, ya ini biasa. Gitu. Sebagian ada yang menjual, tapi sebagian ada yang mendermakan. Ya, bahkan dapat cerita di Masjid Madinah, di Masjid Haram, itu orang berkontainer-kontainer mendatangkan makanan dan minuman khusus untuk iftar, untuk buka saum. Begitu. Sahabat billah, para pemirsa kajian online Ramadan rahimakumullah.
Ya, 3 hal: dapat ampunan, dicegah dibebaskan dari api neraka, dan yang ketiga mendapatkan pahala sebagai pahala yang diperoleh orang yang saum. Subhanallah, sayang sekali kalau kita melewatkan kesempatan bonus pahala yang Allah sediakan bagi orang yang mau berderma menyiapkan makanan atau minuman untuk buka saum. Dalam kelanjutan hadis ini ada di antara sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidaklah kami memiliki makanan dalam jumlah yang sekian untuk menyediakan atau memberikan bagi yang saum?" Maka Rasulullah SAW menyebutkan, tidak mengapa, meski hanya dengan sebutir kurma, seteguk air, atau 1 hirup ya air susu, itu juga akan tetap dicatat oleh Allah SWT sebagai kebaikan yang mendapat pembalasan, sebagai balasan bagi orang yang memberikan makanan untuk berbuka. Subhanallah, meski hanya ya 1 teguk air, 1 hirup air susu, atau juga sebutir kurma. Apalagi kalau banyak, tentu saja min babil aula, alias min babil komo. Sedikit saja sudah diganjar sedemikian, lebih utama lagi ketika menyediakan makanannya itu banyak. Makanya sudah semestinya kita berlomba-lomba untuk berderma, untuk peduli, termasuk kepada orang yang berbuka puasa. Secara umum tentu ini adalah motivasi untuk berbagi, untuk peduli terhadap orang yang saum, orang yang tidak saum di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Meski mungkin ya tentu saja pahalanya tidak sebagaimana pahala yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan, sediakan, jelaskan sebagaimana dalam penjelasan hadis tadi. Sahabat billah rahimakumullah, ya. Karenanya mari kita renungkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, ya, kita dengan sesama kaum mukminin itu adalah saudara. Ya. Dan persaudaraan kita adalah saudara yang sangat begitu dekat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya di antara orang-orang yang beriman, mereka itu adalah bersaudara. Bahkan Allah menyebutkan di sini innamal mu'minuna ukhwah, ya, ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Jadi Allah menyebutkan dengan sebutan yang bukan sekedar sahabat, tapi adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, ikhwah, persaudaraan. Ya, persaudaraan karena iman. Yang itu insya Allah merupakan ikatan persaudaraan yang sangat kuat, yang sangat erat. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Ikatan akidah, ikatan agama ini ikatan yang sangat kuat, ya. Maka bisa jadi ini bahkan lebih erat, lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Apalagi persaudaraan karena urusan bisnis, urusan organisasi, urusan kemaslahatan. Persaudaraan ini kemudian Rasulullah SAW gambarkan, ya, sebagaimana dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum, bahwa tidak dipandang beriman seorang di antara kalian, ya, hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang hingga dia mampu mencintai saudaranya sesama kaum muslimin sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.
Dalam hadis yang lainnya disebutkan al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lain. Kal jasadil wahid, bahkan seperti satu tubuh. Ya. Di mana satu bagian tubuh merasa sakit, tentu seluruh tubuh akan merasakan sakit itu. Satu bagian dari tubuh itu terluka, maka panas dinginnya akan terasa di sekujur tubuh kita. Ya. Sahabat billah, para pemirsa kajian Ramadan rahimakumullah. Maka mari kita wujudkan sebagai pribadi mukmin, sebagai pribadi muttaqin. Kita nggak cukup hanya peduli diri sendiri, nggak cukup juga hanya peduli keluarga kita, bahkan nggak peduli juga atau nggak cukup juga hanya peduli dengan anak-anak kita untuk generasi yang akan datang. Tetapi keimanan kita juga harus disempurnakan dengan kepedulian kita dengan sesama saudara kaum muslimin. Tidak boleh seorang muslim dia egois, individualistis. Yang penting dirinya kenyang. Dia nggak peduli orang lain kelaparan. Ya, Rasulullah SAW sangat mempertanyakan seorang muslim yang dia tidur dalam kekenyangan sementara tetangganya merasakan lapar hingga tidak bisa tidur. Ya. Disinilah dan saat inilah menjadi momen yang tepat kita tumbuhkan kedermawanan kita, kita tumbuhkan kepedulian kita, baik dengan materi atau dengan non materi. Tidak kalah berharganya tentu bagi mereka yang tidak memiliki harta untuk berbagi, tapi memiliki ilmu, maka berbagilah ilmu. Kalaulah ilmu nggak cukup, tetapi menyaksikan saudaranya melakukan salah atau keliru, dia memberikan nasihat dengan ilmu atau dengan kemampuan lisan yang dia bisa sampaikan. Sahabat billah, para pemirsa kajian online Ramadan rahimakumullah. Dan Ramadan khususnya tahun ini mari kita tumbuhkan dan jadikan diri kita menjadi orang yang dermawan. Jadikan diri kita menjadi pribadi yang peduli, yang respek, yang tepok seliro, tenggang rasa, merasakan apa yang dialami oleh saudaranya. Ya. Kemudian sesuai dengan kemampuan membantu. Mampu dengan pemikiran, mampunya dengan tenaga, berikan itu. Mampu dengan memberikan solusi, mampu memberikan dengan bantuan rizki atau materi, berikan itu. Dan insya Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan, memberikan ganjaran yang terbaik, dan akan menjadikan kita betul-betul sebagai pribadi muslim. Menjadi lebih lengkap lagi. Ya, menjadi lebih terbukti lagi. Insya Allah. Dan mudah-mudahan di saat wabah ini memberikan dampak munculnya orang-orang yang du'afa, yang tadinya bekerja tiba-tiba di PHK, yang tadinya punya usaha masih kecil-kecilan hari ini gulung tikar karena usahanya harus berhenti. Ya, yang tadinya bisa cukup untuk makan sehari-hari, hari ini bahkan untuk makan juga nggak bisa. Ya, karena itu mari tumbuhkan kepekaan, perasaan, ya, agar kita menjadi orang yang dicatat sebagai orang yang dermawan, dicatat sebagai orang yang bersaudara, ya. Dan ketika kita membantu menyelesaikan urusan saudara, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusan kita. Siapa yang memerhatikan makhluk yang ada di bumi, mastani saya yang ada di langit akan memberikan pertolongan, memudahkan urusan kita. Sahabat billah, para pemirsa kajian online Ramadan rahimakumullah,
terutama anak-anakku dan ayah bunda di rumah, ya. Mari bersama-sama di bulan suci, di bulan yang mulia Ramadan ini, tumbuhkan jiwa kita. Meski mungkin kita ada dalam kesempitan rizki, justru menjadi luar biasa kita berbagi di saat rizki kita sempit. Kalau berderma manakala rizki kita lapang, itu hal yang wajar dan biasa. Tetapi kita bisa berbagi rizki justru di saat kita sulit dan menghadapi kesempitan rizki, itu adalah luar biasa. Dan mudah-mudahan Ramadan yang memotivasi, bahkan memberikan imbalan pahala yang berlipat-lipat tadi. Sebagaimana gambaran pahala bagi orang yang memberikan buka saum dengan diampuni dosa, dibebaskan api neraka, dan yang ketiga mendapatkan pahala dari orang yang saum. Insyaallah bantuan kita, kepedulian kita, pertolongan kita terhadap sesama, Allah juga akan berikan ganjaran yang setimpal, bahkan dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Tetapi catatan, karena Ramadan adalah bulan tarbiyah bagi kita, itu bukan hanya kita lakukan di bulan Ramadan saja, ya. Tapi mari itu harus menjadi kebiasaan kita, menjadi habit kita, biah kita, untuk kita lakukan juga di kesempatan lain di bulan-bulan yang akan datang selepas bulan Ramadan. Insya Allah dengan cara demikian kita dengan orang lain akan menjadi saudara dan akan lebih erat lagi persaudaraannya. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, tahabu. Apabila engkau memberikan hadiah, maka niscaya engkau akan bersahabat, akan saling mencintai. Insya Allah dengan moral, dengan dengan material, perhatian, bantuan dari kita terhadap orang lain, insya Allah itu akan diingat, akan dikenang, akan dicatat. Selain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tentu manusia yang merasakan atau bahkan orang yang melihat akan mengambil inspirasi. Orang yang menerima akan tumbuh empati, akan tumbuh rasa persaudaraan. Dia akan selalu ingat bahwa suatu saat dia pernah dibantu oleh si fulan. Bukan hanya terhadap fulannya, tapi terhadap keluarganya, terhadap kerabatnya. Inilah satu upaya dan satu jalan bagaimana kita dengan tetangga, kita dengan saudara, ya, kita juga dengan sesama kaum muslimin akan tumbuh saling mencintai, akan tumbuh silaturahim yang akan lebih erat lagi, insya Allah. Dan mudah-mudahan itu menjadi milik kita, menjadi biah kita yang kita peroleh dan sebagian bagian dari berkah Ramadan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat fillah, para pemirsa kajian online Ramadan rahimakumullah, ya. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan menjadi motivasi. Paling tidak, kalaulah apa yang disampaikan ini sudah diketahui, mudah-mudahan menjadi refresh, menjadi penyegar, menjadi pengingat, ya, bahwa kita harus lebih bersemangat lagi menjadi pribadi yang gemar berbagi, menolong, tentu saja dengan segenap kemampuan kita, dan tentu saja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak kemudian merendahkan, tidak kemudian memberikan kata-kata yang menyakitkan saat kita memberinya, karena Allah kita niatnya, dan memberinya dengan cara yang ma'ruf. Insya Allah dari hati akan diterima dengan hati, dan insya Allah akan menumbuhkan ukhuwah sesama kita sebagai saudara satu nasab, atau sebagai sesama saudara satu iman dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apabila ada khilaf dan kekurangan, mohon untuk dimaafkan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan ampunan bagi kita sekalian. Insyaallah
hari besok dan seterusnya. Jangan lupa kita kembali bersua di laman yang sama, laman Facebook Pesantren Khairul Ummah Sumedang, di waktu yang sama dengan saya atau mungkin dengan ustadz yang lainnya. Mudah-mudahan acara ini berkah, bermanfaat. Karenanya mohon dukungan ya, minimal dengan like, dengan share, dengan komen, dan sebarluaskan inspirasi atau informasi acara ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Hadanallahu ikum azma'in fi sabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.